Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang juga Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kemudian kita lanjutkan membaca istighfar. Oke, silahkan Kak Em pimpin doanya. Siap Bu. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, tidak bosan-bosannya Ibu mengingatkan, kunci dari belajar itu adalah niat. Jadi Ibu tidak akan bosan-bosan mengingatkan kalian untuk selalu beristighfar sebelum belajar. Karena ya sebelum belajar alangkah lebih baiknya kita banyak-banyak memohon ampun supaya proses belajar kita dimudahkan, dilancarkan, dan tentunya berkah untuk kita. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada Bu, 2 orang, si Tegar sama si Rio. Oke, sekretaris, tolong catat hari ini siapa saja yang tidak masuk. Nanti setelah pembelajaran laporkan ke Ibu catatan yang tadi ditulis. Siap Bu. Oke, minggu yang lalu kita sudah masuk materi tentang pangkat, akar, dan logaritma. Nah, akar dan pangkat itu minggu lalu sudah dibahas kan? Nah, hari ini kita akan belajar tentang logaritma. Ada yang sudah pernah dengar logaritma? Sudah Bu, tapi ya gitu deh, nggak paham. Oke, jadi sebelum kita masuk ke konsep logaritma, Ibu mau tanya, kalian penasaran gak sih buat apa sih gitu logaritma itu? Kita belajar logaritma itu buat apa? Manfaatnya itu untuk apa gitu? Ada yang tahu? Nggak tahu Bu. Oke, kalian pernah belajar asam dan basa di pelajaran biologi? Iya. Nah, itu untuk menentukan derajat keasaman suatu larutan, menghitungnya itu pakai logaritma. Kemudian nih ada lagi, kalian tentu pernah minjem uang ataupun nabung di bank. Iya. Nah, ya beberapa bank itu memberlakukan bunga majemuk. Kalian tahu bunga majemuk? Enggak Bu. Nah, jadi misalkan nih kalian nabung, terus kalian kan pasti akan dapat bunga tuh. Nah, bunganya itu dibungakan lagi, jadi gede gitu dapat bunganya. Nah, itu tuh ngitungnya tuh pakai apa? Itu perhitungan itu menggunakan akar dan logaritma dan pangkat juga. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami konsep logaritma dan sifat-sifatnya. Kemudian kalian juga diharapkan bisa menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan logaritma. Oke, berarti pembelajaran kita hari ini tentang Logaritma. Sekarang tanggal 16 Oktober 2020. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pangkat. Pangkat itu kita bisa tulis, misalkan 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, minggu yang lalu kita belajar ini kan? Iya Bu. Nah, kalau misalkan 2 pangkat 3 sama dengan 8 atau 2 pangkat 4 sama dengan 16, kita ubah ke dalam logaritma, itu jadinya 2 log 8 sama dengan 3. 2 log 16 sama dengan 4. Coba perhatikan. Berarti otomatis logaritma ini mau cari apa gitu kan? Logaritma itu kan 2 log 8 sama dengan 3. 2 log 16 sama dengan 4. Jadi yang mau kita cari itu pangkatnya, si 4 sama 3 ini. Jadi 2 pangkat berapa sih yang hasilnya itu 8? Atau 2 pangkat berapa sih yang hasilnya itu 16? Jadi jawabannya 2 pangkat
3. Jadi 2 log 8 sama dengan 3 atau 2 log 16 sama dengan 4. Bisa dipahami? Bisa Bu, bisa. Nah, jadi di logaritma itu berlaku A log B sama dengan C. Jadi ini artinya A pangkat C sama dengan B. Nah, kalau di logaritma A ini disebut sebagai basis. Oke, kita tulis A ini basis. Dan si B ini disebut numerus. Nah, A ini sebagai basis, B itu sebagai numerus, dan C-nya ini adalah hasil dari logaritma itu sendiri. Jadi, si A ini punya syarat sama si B-nya. Nah, syarat basisnya itu syarat basis yang pertama, A itu harus lebih besar dari 0. Artinya si A ini harus positif. Dia gak boleh negatif dan gak boleh sama dengan 0. Nah, kemudian syarat keduanya, si A-nya juga tidak boleh sama dengan 1. Kenapa sih gak boleh gak boleh negatif, gak boleh sama dengan 1 gitu kan? Coba kalau misalkan kita si A-nya ini negatif, misalkan A pangkat C sama dengan B. Nah, kalau si A-nya negatif A dipangkatkan C sama dengan B. Nah, coba kalau misalkan si C-nya ini bilangan genap, mungkin benar kalau misalkan B-nya ini positif hasilnya. Negatif A dipangkatkan 2 misalkan. Itu kan hasilnya positif, benar. Tapi ketika ganjil, negatif A dipangkatkan 1 misalkan ganjil kan. Nah, berarti dia hasilnya itu negatif, bukan positif. Nah, selanjutnya A tidak boleh sama dengan 1. Kenapa? Karena berapapun dipangkatkan dengan 1, misalkan A dipangkatkan 1, ya hasilnya akan tetap A. Jadi basis itu tidak boleh sama dengan 1, dan basis juga tidak boleh sama dengan 0. Karena tadi 0 dipangkatkan berapapun, ya hasilnya akan tetap 0. Nah, kemudian selanjutnya juga ada syarat numerus. Nah, syarat numerus itu cuma 1, yaitu numerus B harus lebih besar dari 0. Jadi B ini harus bilangan positif dan tidak boleh sama dengan 0. Nah, di logaritma itu banyak banget sifatnya. Di antaranya ada 10 sifat gitu ya. Nah, itu tuh harus kita ingat dan kita pahami. Ibu hapus dulu ya. Nah, sifat-sifat logaritma. Jadi sifat logaritma itu ada 10. Nah, jadi supaya kita gampang menghafalnya atau memahaminya, Ibu membagi ke 3 bagian. Yang pertama itu ada sifat dasar logaritma. Sifat dasar. Nah, di sifat dasar ini yang pertama A log A sama dengan 1. Jadi ketika kalian nemuin A log A itu sama dengan 1. Kenapa? Karena A dipangkatkan 1 ya sama dengan A tadi. Jadi A log A itu sama dengan 1. Ini sifat yang pertama. Untuk sifat yang kedua, sifat dasar yang kedua itu A
log 1 sama dengan 0. Kenapa 0? Karena kalau A dipangkatkan 0 itu hasilnya sama dengan 1. Karena berapapun nilainya kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya sama dengan 1. Nah, untuk sifat dasar yang ketiga itu A log A pangkat N itu sama dengan N. Jadi ketika numerus ini dipangkatkan atau ada pangkatnya, nah si pangkat ini pindah dia ke depan. Jadi N dikali A log A. Jadi ketika N dikali A log A itu sama aja kayak N dikali A log A sama dengan 1. Jadi N dikali 1 itu sama dengan N. Ini untuk sifat dasar. Sifat dasarnya itu ya ini A log A sama dengan 1, A log 1 sama dengan 0, dan A log A pangkat N itu sama dengan N. Kemudian ada juga sifat operasi. Nah, ada sifat bagian yang kedua tuh ada sifat operasi. Sifat operasi logaritma. Ya, namanya operasi pasti kan ada positif, ada penjumlahan, maksudnya ada pengurangan, pembagian ataupun perkalian. Nah, untuk sifat yang pertama di sifat operasi ini, misalkan kita ketemu A log B ditambah A log C. Nah, selama basisnya itu sama, A sama A, dia bakal berlaku jadi A log B dikali C. Jadi ketika penjumlahan logaritma A log B ditambah A log C itu berubah jadi sama dengan A log B dikali C. Dan itu harus basisnya sama. Harus ingat ya, basisnya harus sama. Kalau basisnya nggak sama, nggak bisa berlaku seperti ini. Nah, untuk yang kedua itu sifat pengurangan. A log B dikurangi A log C itu sama aja kayak A log B per C. Jadi kalau penjumlahan berubah jadi perkalian, kalau pengurangan berubah jadi pembagian. Nah, terus yang ketiga sifat operasi apa lagi? Nah, ketika kita nemuin basisnya itu berpangkat, numerusnya berpangkat, misalkan A pangkat N log B pangkat M. Nah, ingat pangkat dari numerus sama basisnya itu pindah ke depan jadi M per N dikali A log B. Nah, ini untuk sifat yang keenam. Banyak banget sifatnya, jadi gak perlu dihafal sebenarnya, cukup kita pahami supaya kalau dihafal kan terlalu pusing, terlalu banyak. Jadi kita coba pahami aja. Kalau misalkan penjumlahan berubah jadi perkalian, kalau pengurangan berubah jadi pembagian, dan kalau misalkan basis atau numerusnya ada pangkatnya pindah ke depan kayak gitu. Misalkan nih contoh misalkan 3 log 81 ditambah 3 log 9 dikurangi 3 log 27. Nah, kalau misalkan kita kerjain manual, otomatis kita harus
rubah numerusnya jadi bilangan pangkat. Jadi 3 log 81 itu pangkat berapa? 3 pangkat 4 ditambah 3 log 9, 3 pangkat berapa? 3 pangkat 2 dikurangi 3 log 27, 3 pangkat 3. Nah, setelah itu baru kita hitung sama dengan, nah ini pangkatnya pindah ke depan, jadi 4 dikali 3 log 3 ditambah ini 2-nya pindah ke depan jadi 2 dikali 3 log 3 dikurangi 3 ini juga pindah ke depan jadi 3 dikali 3 log 3. Nah, kalau ingat sifat yang tadi, sifat dasar, kalau A log A itu sama dengan 1, otomatis kalau 3 log 3 itu sama dengan 1 juga. Jadi 4 dikali 1 ditambah 2 dikali 1 ditambah dikurangi 3 dikali 1 berarti sama aja kayak 4 ditambah 2 dikurangi 3 sama dengan berapa? 3. Nah, ini kan panjang. Nah, kalau misalkan kita pakai sifat operasi yang ini, kita bisa langsung aja. Jadi, Ibu ke atas ya. Jadi, 3 log, karena ini penjumlahan, jadi berubah jadi kali. Jadi 3 log 81 dikali 9, ini pengurangan. Basisnya juga sama. Nah, berarti ini dibagi 27. Jadi sama dengan, coba 81 bisa nggak 3 dibagi 27? Bisa kan? Jadi 3. Jadi sama dengan 3 log 3 dikali 9. 3 kali 9 berapa? 27. Jadi 3 log 27. Nah, 27 itu 3 pangkat berapa? 3 log 3 pangkat 3. Jadi langsung saja ini ke depan pindah jadi 3 kali 1. Jadi sama dengan 3. Kalau menggunakan operasi penjumlahan dan perkalian itu jadi lebih mudah. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Misalkan ya, Ibu punya soal 5 log 1/5 ditambah 2 log 8 dikurangi 3 log 9. Nah, ini gimana caranya? Nah, untuk mengerjakan logaritma, yang pertama kita ubah dulu numerus ke bentuk pangkat dan prima. Jadi kalau misalkan ini kan 1/5 sudah. Kalau ini yang 8 nih berubah jadi bentuk pangkat berapa? Berapa pangkat berapa? Kalau 8 kan jadi 2 pangkat 3. Kalau 9 jadi 3 pangkat 2. Jadi langkah pertama tuh ubah dulu numerus atau basisnya supaya jadi bilangan pangkat dan prima. Nah, untuk ini 5 log 1/5. Nah, kita harus ingat bahwa kalau 1/5 diubah menjadi pangkat itu berapa? Ingat tidak? Yang 1/n itu sama aja kayak n pangkat min 1 yang kemarin minggu yang lalu kita belajar. Nah, berarti kalau misalnya 1/n sama dengan n pangkat min 1, berarti kalau 1/5 itu sama aja kayak berapa? 5 pangkat negatif 1. Nah,
terus ditambah 2 log 2 pangkat 3 dikurangi 3 log 3 pangkat 2. Nah, berarti kalau kayak gitu pangkat si numerusnya jadi pindah ke depan. Nih, min 1 pindah ke depan jadi min 1 dikali 5 log 5 ditambah si 3 ini pangkatnya jadi ke depan jadi 3 dikali 2 log 2 dikurangi 2 ini juga pindah ke depan jadi 2 dikali 3 log 3. Nah, berarti hasilnya berapa? 5 log 5 sama dengan 1. Kayak tadi sifat dasar. Berarti negatif 1 dikali 1 negatif 1 ditambah 3 dikali 2 log 2. 2 log 2 itu berapa? 1. Berarti 3 dikali 1 3 dikurangi 2 dikali 3 log 3. Berarti itu 1. Berarti 2 dikali 1 2. Jadi negatif 1 ditambah 3 berapa? 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Oke, bisa dipahami? Bisa Bu, paham Bu. Nah, selanjutnya tadi masih sifat ke-6. Nah, itu tuh masih ada 4 sifat yang belum kita jabarkan. Ini diingat ya sifat-sifat logaritmanya. Iya, Karena Bu. logaritma itu sifatnya apa ya? Kayak harus sering latihan gitu biar ada insting aja gitu pas saat ngerjainnya. Siap Bu. Nah, untuk sifat bagian ketiga tuh ada sifat khusus. Ibu namain sifat khusus. Nah, sifat khusus itu yang pertama apa? Jadi kan logaritma kan A log B. Nah, ketika si basis ini nggak bisa jadi basis, misalkan si basisnya itu perkalian ataupun pembagian gitu, dia nggak bisa jadi basis. Nah, berarti jadi bisa dia jadi 1 per B log A. Sekarang yang jadi basis itu si B, tapi harus ditambah jadi 1 per B log A kayak gitu. Terus yang kedua A log B. Nah, kalau si basisnya si A-nya tuh nggak bisa jadi basis, si B-nya juga nggak bisa jadi basis, gimana caranya? Bisa dengan log B per log A. Basisnya berapa? Basisnya kita tentukan sendiri, tapi harus sama. Yang atas sama yang bawah harus sama. Jadi kalau misalkan yang atas basisnya P, yang bawah juga basisnya harus P. Artinya kalau misalkan yang atas basisnya 2, yang bawah juga harus 2. Gitu. Terus yang sifat yang ketiga itu A log B dikali B log C misalkan dikali C log B. Nah, lumayan panjang. Tapi kita harus ingat kalau misalkan numerus sama basis berikutnya itu sama, nih B, C, C. Nah, itu bisa aja berlaku jadi A log ini D ya maksudnya. Nah, misalkan A log B dikali B log C dikali C log D itu sama aja kayak A log D. Jadi ini udah nggak bisa dipakai lagi ini. Jadi tinggal A log D. Dan syaratnya harus ingat, harus numerus sama basisnya tuh sama. Jadi kalau misalkan A log B dikali B log C aja gimana Bu gitu kan? Ya langsung aja jadi A log C. Ini sifat yang ketiga. Nah, untuk sifat yang keempat, misalkan kita punya bilangan. Nah, bilangan ini
pangkatnya itu logaritma, jadi pangkat A log B. A pangkat A log B, jadi pangkatnya itu logaritma. Tapi lihat, bilangannya sama dengan si basis logaritma itu. Nah, itu bisa aja jadi sama dengan B, hasilnya tuh tinggal B. Jadi A pangkat A log B itu sama dengan B. Nah, untuk lebih paham, kita harus ngerjain soal. Nah, Ibu akan kasih contoh soal. Kita hapus dulu untuk supaya kalian lebih paham. Contoh soal yang sifat khusus ini, Ibu misalkan nih punya 9 log 25 dikali 5 log 2 dikurangi 3 log 54. Ayo coba kita pakai sifat yang mana? Nah, pertama kali ngerjain logaritma itu tadi apa? Ubah basis atau numerus menjadi bentuk pangkat atau prima. Nah, berarti kalau 9 kita ubah jadi apa? 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 log 25 ini berapa pangkat berapa? 5 pangkat 2 dikali 5 log 2. Nah, sekarang yang ini nih 54 kalau diubah jadi faktor atau prima. Nah, caranya bisa juga difaktorisasi prima kayak kalian waktu kelas 4 SD ya, yang pohon faktor 2 sama jadi 27, kemudian 3 9 3 3. Jadi 54 itu 3 log 2 dikali 3 pangkat 3. Oke, Ibu hapus ininya. Kemudian diapakan lagi? Nah, lihat ini pakai sifat yang mana nih? Yang basis sama numerusnya tuh ada pangkatnya. Nah, kalau misalkan basis atau numerus ada pangkatnya, berarti dia jadi pindah ke depan. Jadi 2/2 dikali 3 log 5 dikali 5 log 2 dikurangi. Nah, ini ada perkalian. Berarti kalau perkalian tuh akan berubah jadi apa? Sifat yang operasi tadi. Positif. Perkalian berubah jadi positif jumlahan. Jadi 3 log 2 ditambah 3 log 3 pangkat 3. Nah, setelah itu dia apakan lagi? Ini kan berarti 2/2 1 atau habis. Jadi tinggal 3 log 5 dikali 5 log 2 dikurangi 3 log 2. Negatif dikali positif, jadi negatif 3, atau langsung aja 3-nya jadi pindah ke depan, jadi 3 dikali 3 log 3. Nah, setelah itu berarti ingat nih, numerus dengan basisnya sama kayak sifat yang ketiga gitu. Jadi kita bisa aja langsung tulis jadi 3 log 2 yang ini dikurangi 3 log 2 dikurangi, nah 3 dikali 3 log 3 kan 1, berarti 3 kali 1
3 berarti dikurangi 3. Nah, 3 log 2 dikurangi 3 log 2 habis, atau 0 dikurangi 3. Jadi hasilnya negatif 3. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Sudah cukup. Oke, jadi kita harus paham sifat-sifat logaritma. Jadi nanti pas ngerjain soal, oh ini tuh pakai sifat yang ini gitu, dan itu tuh ibu udah bagi jadi ada sifat dasar, sifat operasi, dan juga sifat khusus yang tadi. Jadi totalnya ada 10 sifat di logaritma ini. Nah, ibu juga sudah membuat lembar kerja atau lembar soal. Nanti kalian diskusikan dengan teman sebangku kalian. Nanti ibu akan menunjuk perwakilan dari kalian yang akan presentasi ke depan tentang hasil dari lembar kerja yang sudah kalian kerjakan. Oke, ibu kasih waktu kalian 10 menit. Kemudian nanti ibu akan tunjuk siapa aja yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, betul ya yang dikerjakan oleh Desi. Beri plus untuk Desi. Nah, tadi kan diketahui di soalnya tuh 2 log 3 itu sama dengan P. Nah, kita mau cari 9 log 16. Nah, Desi tadi pakai cara yang pertama kali dia mengubah 9 itu menjadi 3 pangkat 2. Ini terlalu gede ya tulisannya, harusnya 3. Nah, 3 pangkat 2 log 16 tuh faktorisasi primanya berapa? 2 pangkat 4. Nah, berdasarkan sifat yang tadi, nih lihat pangkatnya tuh jadi ke depan, jadi 4 per 2 dikali 3 log 2. Nah, 4 dibagi 2 sama dengan 2 dikali 3 log 2. Nah, oke, coba kita lihat 2 log 3 sama dengan P. Kalau di sini adanya 3 log 2. Nah, Desi udah benar banget nih. Jadi, kalau 2 log 3 sama dengan P, maka 3 log 2 itu sama dengan 1 per P. Desi pakai sifat yang tadi loh, yang A log B sama dengan 1 per B log A. Jadi dibalik. Jadi 1 per berarti 3 log 2 itu sama dengan 1 per P. Jadi 2 kali 1 per P sama dengan 2 per P. Oke. Jadi bisa kita simpulkan hari ini kita belajar tentang logaritma dan sifat-sifatnya. Nah, sifat-sifat logaritma itu ada 10. Nah, ada sifat dasar, sifat operasi, dan sifat khusus. Nah, untuk pembelajaran berikutnya kita akan melakukan tes atau kuis. Nanti Ibu akan memberikan kisi-kisinya. Pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya, dan kalian juga jangan lupa untuk semangat terus belajar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam